Makasih ya Mas Dion. Kamu udah mau ngebantu aku untuk mencari Mas Farhan. Sama-sama Mayang. Sebenarnya aku lakuin ini demi Mumtaz. Aku kasihan sama dia. Karena dia udah ditinggal bapaknya. Oh ya, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu ketemu sama Farhan itu pertama kalinya di mana ya? Ya Allah, apa yang harus aku katakan pada Dion? Dia telah begitu baik membantuku. Aku gak sepantasnya berbohong sama dia. Lagi pula, aku gak mampu menyembunyikan kebohongan ini lagi sendirian dari semua orang. Maaf ya kalau pertanyaan aku tuh terlalu pribadi. Enggak apa-apa Mas, cuma Mas Dion, sebenarnya Farhan di dalam foto itu bukanlah Farhan yang sebenarnya. Laki-laki yang ada di dalam foto itu namanya Aldi. Aku ketemu sama Mas Aldi waktu aku baru aja ditinggal sama suamiku dan juga kehilangan bayiku yang meninggal. Aku gak sengaja pingsan di taksinya Mas Aldi dan Mas Aldi ngebantu aku. Kebetulan waktu itu Mas Aldi juga membutuhkan ibu susu untuk Mumtaz dan aku menawarkan diri aku. Sampai sekarang aku meminta Mas Aldi untuk berpura-pura menjadi Mas Farhan dan ya, sandiwara itu terus berlanjut Mas sampai sekarang. Ya Allah, aku telah berprasangka buruk sama Aldi. Ternyata perbuatan Aldi untuk menolong Mayang sekaligus mencarikan ASI terbaik buat Mumtaz. Aldi, sungguh besar sekali pengorbanan kamu demi Mumtaz. Kamu benar-benar ayah yang sejati. Aku mohon sama Mas Dion, jangan bocorin hal ini ke siapapun ya. Aku cuma gak mau ibu kandungnya Mumtaz merebut Mumtaz kembali dan menelantarkannya gitu aja. Iya Mayang, aku janji. Aku gak akan menceritakan hal ini ke siapapun juga. Aku sangat terharu dengan perjuangan kamu buat Mumtaz. Ya Allah, Najwa udah begitu baik. Padahal selama ini aku sudah memperlakukan Najwa dengan sangat tidak adil di masa lalu. Ya Allah, aku lapar. Ya Allah, aku sampai lupa kapan terakhir kali aku makan. Saya tahu kok, kemarahan Bapak tadi siang itu karena Bapak perhatian sama saya. Dan Bapak tahu nggak, itu bikin saya makin cinta sama Bapak. Bella, untuk terakhir kali aku minta sama kamu, Bella. Tolong, jangan membuat kekacauan di rumahku. Jangan perlakukan Najwa dengan tidak sopan. Dan apa maksudmu menyindir-nyindir istriku Najwa? Oh, jadi Mbak Najwa ngomong ya sama Bapak, kalau saya ngebicarain Priti sama dia. Gak nyangka ya ternyata Mbak Najwa itu tukang ngadu juga. Ternyata dia nggak saling mukanya. Bella,
Aku tidak peduli penilaianmu terhadap istriku Najwa. Tapi aku minta, kamu jangan menuding bahwa dia sudah merebut aku dari Priti. Tapi itu faktanya kan, Pak? Bukan. Itu bukan faktanya. Aku yang meminta Najwa untuk menikah denganku. Dan bukan sebaliknya. Aku yang meminta dia. Pak Rehan, ini adalah rumah saya. Dan saya berhak melakukan apapun yang bikin saya bahagia. Termasuk kalau misalkan saya mau berkalkulasi dengan Priti tentang masa lalunya dia, tentang balas dendam. Hentikan, Bella. Hentikan sekarang juga. Jangan ada permainan lagi. Kamu tahu, aku bisa berbuat tegas padamu di sini. Seperti sebelumnya, aku lakukan itu di kantor. Jadi sekarang Bapak mau ngusir saya dari rumah ini? Silakan. Silakan Bapak panggil satpam untuk nyeret saya keluar dari rumah ini. Tapi Bapak harus ingat, saya bisa melaporkan polisi atas tindakan semena-mena Bapak kepada saya. Bapak nggak mau kan mendekam di penjara? Tidak, Bella. Kamu tidak bisa mengancamku seperti ini. Kamu tahu, kamu ini sudah seperti ular berbisa. Bahkan sekarang, aku sudah merasa jijik dan takut dekat denganmu, Bella. Bapak nggak usah munafik. Ya kalaupun saya itu ular berbisa yang cantik. Saya tahu kenapa Bapak nggak mau deket-deket sama saya. Karena Bapak takut kan terkena racun cinta dari saya. Atau jangan-jangan Bapak udah jatuh cinta sama saya. Ini sangat aneh. Aku pikir, kamu ini bodoh atau apa ya? Karena selama ini, kamu selalu salah mengartikan sikapku, Bella. Aku tidak seperti yang kamu pikir. Iya karena saya selalu merasakan kasih sayang Bapak dimanapun saya berada. Itu sebenarnya terjadi di antara kita, Pak. Tapi Bapak nggak mau ngakuin itu semua karena di antara kita itu ada penghalang yang namanya Najwa. Kamu tahu, terserah kamu mau di sini berapa lama. Kamu bisa tinggal di rumah ini. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Berarti Bapak sudah mengikhlaskan saya ya untuk tinggal di rumah ini. Ya, aku bisa apa lagi sekarang. Tapi yang jelas, aku akan keluar dari rumah ini besok. Dengar baik-baik. Bersama Najwa dan mertua. Bapak mau pergi dari rumah ini? Betul. Aku akan keluar. Terserah kamu mau apa di sini. Dion dan Mayang. Apa yang dilakukan Dion sama Mayang? Aku mencium aroma keanehan di sini. Ini pasti ada hubungannya sama laki-laki yang mirip Aldi yang ada di koran tadi pagi. Aku harus selidikin ini sampai selesai. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Jadi, Aldi telah menitipkan Mumtaz pada perempuan yang tepat untuk menjadi ibunya. Aku bangga sama kamu, Aldi. Aku akan menyimpan rahasia ini untuk kebaikan Mumtaz. Dion, kamu pasti punya sebuah rahasia yang harus aku ketahui. Dan aku yakin, ini pasti ada hubungannya sama Farhan yang mukanya sama persis sama Aldi. Aku akan tahu apa yang kamu lakukan sama Maya.